warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan ini Bapak masih bisa menyempatkan untuk menyampaikan materi dari mata pelajaran anatomi fisiologi. Dan bahasan di kesempatan ini Bapak akan membahas anatomi fisiologi sistem syaraf. Ya, nah ini anatomi fisiologi sistem syaraf. Sebelumnya Bapak mau bertanya, ya, pernahkah kalian menyetrika baju? Ya, nah, apakah yang akan kalian lakukan jika ketika sedang menyetrika baju tiba-tiba tangan kalian bersentuhan dengan bagian setrika yang panas ketika kalian melakukan setrika, ya, ketika kalian sedang melakukan tindakan setrika. Nah, tentunya ya, secara refleks tangan kalian akan menjauhkan dari apa? Dari bagian panas tersebut. Nah, sehingga dengan adanya gerakan refleks tersebut dapat terjadi kenapa? Nah, untuk menghindari bagian yang panas yang menyentuh tangan kalian, sehingga dipastikan itu dikhawatirkan mengalami cedera atau gangguan di badan kita. Nah, itu coba bayangkan ya, jika terdapat gerak, jika tidak terdapat refleks, ya, maka tentu tangan kalian akan melepuh, ya, akan terjadi luka parah, ya, terlebih dahulu. Nah, jika tidak segera dijauhkan dari bagian setrika yang panas. Nah, sehingga gerak refleks yang kalian lakukan itu tentunya diatur sebuah sistem yang namanya tentunya sistem syaraf. Nah, dalam ilmu keperawatan ini tentunya bagaimana cara yang harus dilakukan untuk memeriksa ada tidaknya gangguan pada sistem syaraf ini, ya. Nah, untuk mengetahuinya marilah kita mempelajari materi yang akan Bapak sampaikan di kesempatan ini, yaitu tentang sistem syaraf, ya. Nah, ini adik-adik semua, sebelum kita melangkah jauh tentang sistem syaraf ini, apa sih sebenarnya sistem syaraf itu? Sistem syaraf adalah sebuah sistem organ yang mana di dalamnya terdiri atas serabut-serabut saraf yang tersusun atas sel-sel serabut yang saling berhubungan, terkoneksi satu sama lain, ya. Dan tentunya esensial, penting untuk persepsi sensoris sebuah indera di dalam tubuh kita, ya. Untuk aktivitas motorik organ, ya, baik volunter maupun involunter, baik yang disadari maupun yang tidak disadari oleh kita, ya, dari jaringan tubuh kita. Dan juga sistem syaraf itu sebagai homeostatis berbagai proses fisiologis tubuh yang ada dalam tubuh kita, ya. Nah, kalau kita gambarkan, ya, dalam kehidupan sehari-hari manusia melakukan aktivitas itu dengan cara bergerak tentunya. Nah, gerak yang dihasilkan manusia tersebut itu selain karena adanya sistem tulang dan juga otot, nah itu juga disebabkan salah satunya oleh yang namanya sistem syaraf. Nah, otak manusia itu merupakan pusat, ya, daripada sistem syaraf yang mengatur segala aktivitas tubuh kita. Mau itu entah mau melihat, mau melakukan apapun, itu diatur aktivitasnya oleh sistem syaraf kita. Nah, jaringan syaraf pada manusia itu terdiri dari beberapa sel, terdiri dari beberapa bagian. Nah, seperti nampak dalam gambar di samping Bapak ini, seperti ada neuronnya, ada aksonnya, ada dendritnya, ada sel mielinnya. Nah, ini bagian-bagian ini mempunyai fungsi tertentu, ya. Ini yang namanya pengertian tentang sistem syaraf. Nah, dalam sistem syaraf itu juga dibagi beberapa bagian secara anatomi, ya. Sistem syaraf dibagi beberapa bagian secara anatomi. Ada sistem syaraf pusat dan juga ada sistem syaraf tepi, ya. Nah,
Itu ya, jadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi untuk sarafnya. Jadi dibagi dua ya. Untuk selanjutnya, setelah kita mengetahui sistem saraf itu dibagi dua, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat ini terdiri dari dua bagian. Ada terdiri dari otak dan ada terdiri daripada yang namanya sumsum tulang belakang. Ya. Nah, otak itu sendiri ini dilindungi oleh yang namanya tulang tengkorak. Ya, kita di sini ada otak. Nah, di otak ini kita dilindungi tampak ya oleh kita juga dilindungi oleh yang namanya tulang tengkorak. Ya, ada ruas-ruas tulang belakang sampai ke tulang belakang bersambung. Nah, di samping otak dilindungi oleh tulang juga dilindungi oleh lapisan yang namanya lapisan selaput meningen. Ya. Nah, kita lebih detail lagi ya. Nah, ini. Nah, barusan Bapak menjelaskan bahwa otak itu dilapisi oleh selaput meningen. Nah, ada 3 selaput meningen yang melindungi otak. Ada dura mater, ada arachnoid mater, dan ada pia mater. Nah, untuk dura mater ini terdiri dari lapisannya ada 2 ya. Ada lapisan luar dan ada lapisan yang melepas dari tulang tengkorak. Kalau lapisan luar itu berarti bersatu dengan tulang tengkorak sebagai endosmetium ya, kalau lebih detailnya. Nah, yang lapisan yang paling dalam itu terpisah selanjutnya dengan tulang tengkorak ya. Itu terdapat rongga namanya rongga epidural. Nah, itu yang pertama lapisan dura mater untuk selaput meningennya. Yang kedua selaput arachnoid mater. Nah, ini tentunya memiliki bentuknya seperti jaring laba-laba. Ya, nah di dalamnya itu terdapat cairan yang namanya cairan liquor cerebrospinal. Ya, tentu ada fungsinya. Ya, fungsi selaput ini seperti semacam cairan limpa yang mengisi sela-sela daripada membran arachnoid yang ada. Ya, nah itu sehingga fungsinya untuk apa? Bantalan. Ya, sebagai bantalan untuk melindungi otak dari bahaya kerusakan mekanik. Ada benturan, ya, ada goncangan. Nah, ini fungsi daripada arachnoid, ya. Selanjutnya ada lapisan selaput meningen, selaput pia mater, ya. Dari selaput meningen ada namanya selaput pia mater. Nah, lapisan pia mater ini lapisan yang paling dalam dan bentuknya disesuaikan dengan lipatan-lipatan daripada permukaan otak. Ya, jadi otak itu dilindungi oleh 3 lapis selaput meningen. Ada dura mater, ada arachnoid mater, dan pia mater. Ya, nah juga di samping itu, nah otak, ya, otak ini merupakan materi berbadan sel, ya, terletak di luar dan serabut sarafnya berisi banyak saraf-saraf yang menuju ke otak. Nah, dan otak manusia ini terdiri dari beberapa bagian, ya. Jadi otak ini dibagi lagi, ya. Ada yang namanya cerebrum, otak besar, ada yang namanya cerebellum, otak kecil, ada yang namanya mesencephalon, otak tengah, ada yang namanya diencephalon, otak depan, ada yang namanya sumsum sambung atau modula oblongata, ada yang namanya jembatan parol atau pons parol. Nah, kita perjelas satu persatu daripada bagian otak ini. Yang pertama, cerebrum. Nah, cerebrum atau otak besar ini tentunya merupakan bagian daripada otak yang terbesar dan letaknya di depan dari otak, ya. Dan mempunyai fungsi otak besar ini yaitu mengatur semua aktivitas mental yang berkaitan dengan apa saja? Kepandaian, ya, berkaitan dengan ingatan, kesadaran, dan pertimbangan. Nah, jadi kalau ada gangguan di otak besar berarti akan terjadi masalah kepada fungsinya ini, ya.
Yang kedua, otak kecil atau cerebellum. Tentu otak kecil ini punya fungsi. Untuk apa fungsinya? Untuk koordinasi terhadap otot dan tonus otak, dan juga untuk keseimbangan posisi tubuh. Ya, itu otak kecil. Jadi patokannya ke otot dan tonus otot. Ya. Terus ada mesencephalon, otak tengah. Ya, nah ini merupakan bagian dari otak yang letaknya di depan otak kecil, ya, yang berfungsi untuk apa? Gerakan refleks mata, ya. Jadi refleks mata otak tengah ini itu fungsinya untuk gerakan refleks mata, mesencephalon, ya. Dan juga untuk di samping itu juga untuk tonus otot, untuk kedudukan tubuh, posisi, ya. Nah itu untuk mesencephalon. Yang selanjutnya ada diencephalon. Nah, diencephalon ini atau otak depan ini ada dua, ada thalamus dan hipotalamus. Seperti yang ketahui, hipotalamus adalah merupakan pusat semua dikendalikan dari hipotalamus. Jadi pusat semua aktivitas tubuh, ya. Nah itu jadi encephalon, ya. Terus ada sumsum sambung atau medulla oblongata. Fungsinya untuk apa? Ini juga mempunyai fungsi, itu menghantarkan impuls dari medulla spinalis, ya, medulla spinalis, ya, ke otak, ya. Dan sumsum sambung ini mempengaruhi jembatan yang ada, ya. Jadi konektivitasnya itu dipengaruhi oleh sumsum sambung. Di samping juga fungsinya sebagai refleks fisiologis, ya, seperti detak jantung, tekanan darah, volume, ya, volume respirasi. Nah ini dipengaruhi oleh sumsum sambung. Di samping itu juga mengatur gerakan refleks lain seperti bersin, batuk, ya, berkedip dan lain sebagainya. Itu medulla oblongata, ya, atau sumsum sambung. Yang selanjutnya ada yang namanya jembatan Farol atau pons Faroli. Nah, ini merupakan sebuah serabut saraf yang menghubungkan otak kecil bagian kiri dengan bagian kanan dan menghubungkan otak besar dengan sumsum tulang belakang, ya. Nah ini itu bagian otak. Jadi ada cerebrum, cerebellum, mesencephalon, diencephalon, sumsum sambung dan pons Faroli atau jembatan Farol, ya. Selanjutnya, nah ini tampak sebuah gambaran daripada gambar otak yang barusan Bapak sudah jelaskan. Ada cerebrum, ada cerebellum, ada pons Faroli, ada medulla oblongata, ya, ada diencephalon, mesencephalon, dan ini tinggal kalian pahami, pelajari. Nah ini bagian-bagian yang nampak untuk bagian-bagian otak, ya. Nah selanjutnya ada yang namanya sumsum tulang belakang atau kita disebut medulla spinalis, ya. Nah, jadi sumsum tulang belakang ini tadi yang pertama kan otak, ya. Sistem saraf pusat itu dibagi dua, otak dan sumsum tulang belakang. Yang sekarang Bapak jelaskan bagian sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Nah, sumsum tulang belakang ini akan menghubungkan sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat yang ada di otak, ya. Nah, dan juga sumsum tulang belakang ini dilindungi oleh tulang belakang. Nah, itu ada bagian-bagiannya, ya. Ada bagian meliputi apa saja? Ada tulang serviks, ya, dari leher sampai bagian torak. Jadi serviks, torak, lumbal, dan sakral. Nah, itu bagian-bagian tulang belakang dan tentu mempunyai fungsi utama, ya, mempunyai fungsinya sumsum tulang belakang itu sebagai gerak pusat refleks. Jadi kalau seandainya misalkan tulang belakang dari sakralnya atau sakrum yang berada di ekor jatuh, nah itu biasanya terjadi kelumpuhan, ya. Nah, makanya karena saling koneksivitasnya akan terhubung, ya. Itu karena sebagai gerak pusat refleks, ya, untuk sumsum tulang belakang, ya. Nah itu sistem saraf pusat, ada otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya, nah ini ada sistem saraf tepi, ya. Dari sebuah sistem saraf dibagi yang kedua sistem saraf
tepi. Nah, kalau sistem saraf tepi ini dibagi lagi, ada sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar, ya. Nah, sistem saraf tepi ini mempunyai fungsi tentunya. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk menjalankan otot dan organ tubuh, ya. Jadi untuk menjalankan otot dan organ tubuh, sistem saraf tepi. Dan tadi yang seperti Bapak jelaskan dibagi dua, ada yang sistem saraf sadar dan tidak sadar. Nah, sistem saraf sadar ini, ya, yang termasuk sistem saraf tepi ini, itu merupakan sistem saraf yang disusun oleh saraf otak yang terdiri dari 12 pasang. Dan 12 pasang ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada saraf sensori, ada saraf motor, dan ada saraf gabungan daripada saraf sensori dan motor. Nah, kalau saraf sensori itu ada 3 pasang. Ada saraf nomor 1, nomor 2, dan nomor 8, ya. Oculomotorius, opticus, dan vestibular, ya. Nah, itu sarafnya. Ada juga saraf motor, ada 5 pasang. Saraf nomor 3, nomor 4, nomor 6, nomor 11, nomor 12, ya. Nah, nanti bisa dipahami, didalami. Dan juga ada saraf gabungan, saraf sensori dan motor. Itu ada 4 pasang, ya. Ada 5, ada 7, ada 9, dan ada 10, ya. Di dalamnya ada vagus, ya, saraf vagus, ada glossopharyngeus, ya, ada trigeminus, dan saraf-sarafnya nanti lebih detail ke depan dijelaskan sama Bapak bagian-bagiannya, karena ada 12 saraf, ya, saraf otak tentunya. Nah, itu sistem saraf sadar, ya. Nah, ini sistem saraf tak sadar. Nah, kalau sistem saraf tak sadar ini disusun oleh serabut saraf, ya. Kalau tadi saraf sadar itu disusun oleh saraf otak. Nah, kalau sistem saraf tak sadar ini sistem saraf yang disusun oleh serabut saraf. Ini berasal dari otak dan sumsum tulang belakang, ya. Jadi tersambung. Nah, sistem saraf tak sadar ini juga dibagi dua, ada saraf simpatik dan saraf parasimpatik, ya. Nah, saraf simpatik ini mempunyai fungsi. Fungsinya untuk apa? Untuk memacu kerja organ tubuh, seperti mempercepat detak jantung, memperbesar pupil mata, memperbesar bronkus, bagian organ paru, ya. Selain itu juga sistem saraf simpatik ini juga menghambat kerja beberapa organ tubuh, seperti memperlambat alat pencernaan, menghambat ereksi, ya. Ereksi itu organ kelamin laki-laki menjadi lebih tegang, atau ereksi, menghambat ereksi. Nah, jadi para saraf simpatik ini menghambat ereksi dan juga menghambat kontraksi kantong seni, ya. Itu untuk saraf simpatik. Yang kedua, sistem saraf parasimpatik. Nah, fungsinya untuk apa? Karena memiliki fungsi, yaitu berlawanan dengan saraf simpatik. Jadi sebaliknya, ya. Tadi misalkan untuk saraf simpatik fungsinya mempercepat detak jantung, nah ini memperlambat detak jantung. Jadi sebaliknya dari saraf simpatik, ya. Nah, ini merupakan kesimpulan atau rangkuman dari anatomi dan fisiologi sistem saraf yang barusan Bapak sudah jelaskan, ya. Jadi dari mulai awal sistem saraf itu dibagi dua. Ada pusat, ya, ada pusat dan ada tepi. Nah, pusat ini dibagi dua, ada otak, ada sumsum tulang belakang. Otaknya terbagi lagi, ada cerebrum, cerebellum, mesencephalon, diencephalon, medulla oblongata, ya. Satu lagi pons paroli atau jembatan parol, ini tidak tercatat, ya, tinggal copy. Ada juga sumsum tulang belakang terbagi lagi, ada serviks atau torak, ada lubang, ada sakral, ya. Nah, itu untuk saraf pusatnya, ya, bagian dari saraf pusat. Yang selanjutnya ada saraf tepi. Kesimpulannya, kalau saraf tepi, saraf sadar dan saraf tidak sadar. Nah, saraf sadar terbagi lagi, ada 3 pasang saraf sensori, 5 pasang saraf motorik, 4 pasang saraf gabungan. Nah, kan ini kan disusun oleh saraf otak.
Kalau saraf tak sadar yang bagian dari saraf tepi itu disusun oleh serabut saraf. Terdiri dari dua, simpatik dan parasimpatik. Dengan penjelasan detail barusan tadi Bapak sudah jelaskan, tinggal mereview ya. Itu adik-adik semua, siswa-siswi yang Bapak sangat cintai, mudah-mudahan barusan yang Bapak jelaskan bisa dipahami dan bisa dimengerti, dan untuk lebih detailnya pelajari ya. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Bapak tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.